Oke ya teman-teman ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini buah kembalian dari pabrik ya teman-teman ya. Nah ini yang saya katakan, jika teman-teman tuh kalau punya lahan lebih daripada 5 hektar ya teman-teman ya, harus punya kendaraan sendiri, minimal pick up seperti ini teman-teman. Mau beli second, baru, kredit, mau terserah teman-teman, yang penting punya unit sendiri. Kalau pemuat teman-teman itu nggak jujur teman-teman, misalkan itu yang muat orang lain, bahkan keluarga sendiri pun, bahkan anak sendiri pun bisa juga buah seperti ini. Tapi nggak masalah kalau anak kita sendiri atau ponakan kita sendiri ya. Buah seperti ini biasanya di pabrik ada pengepulnya ya teman-teman ya. Ada yang beli buah saya begini, yang buah rontok-rontok seperti ini, tapi dia sistem tembak saja, dia tidak ditimbang. Nah seperti itu. Nah ini kalau ini kita akan campurkan dengan buah yang bagus, nanti akan kita jual lagi ke loadingan lah, ke pabrik yang lain lah. Nah itu nanti timbangannya akan tetap teman-teman. Nanti ini yang buah begini kita campur dengan buah bagus, nanti masuknya, nanti kembaliannya yang tangkos-tangkos, yang jeleknya mungkin ada kembalian atau nggak ada kembalian, nanti semuanya akan ditimbang teman-teman ya. Nah daripada itu tuh, makanya saya sarankan buat teman-teman sebagai petani sawit tuh minimal punyalah kendaraan sendiri ya. Biar ini biasanya yang bermasalah ini kalau ngantar ke pabrik seperti ini. Mungkin kalau ke ram atau loadingan tidak masalah teman-teman. Biasanya ini laku semua kalau di ram ya, karena nanti akan dibikin grade A, grade B ya. Nah seperti itu. Ini bukan buah jelek, apa ya, buah mentah sebenarnya ini teman-teman, mengkal. Dia belum berondol, memang kembalian di pabrik yang harganya mahal pasti otomatis dikembalikan ya teman-teman ya. Nah kalau di pabrik yang harganya murah kayak gini masih laku ya, nggak pilih-pilih dia buah ya, karena dia memang kesulitan dapat buah. Atau loadingan atau ram biasanya laku juga ya teman-teman seperti ini. Nah ini makanya biar timbangan yang nggak ada kecurangan, ndak kita jual ya kemarin ya. Ini lumayan, ini ada 5 kuintalan atau setengah ton. Ini setengah ton lumayan loh, dikalikan 2.500 saja sudah lumayan ya. Harga sekarang 27 ya teman-teman, 27 kes-kesan ya. Bulanannya 2760, 2730 ya untuk harganya. Nah, itu dia yang saya katakan ya teman-teman. Kita itu butuh unit atau mobil, mau belinya second kah baru kah? Ya yang penting punya dulu teman-teman. Ya. Nah, ini kondisi sawit tua kita, inilah kondisi sawit tua seperti ini. Memang butuh sebenarnya replanting teman-teman. Nah, ini kita coba pupuk tangkos agar dia nggak seperti ini teman-teman. Ini waduh parah banget teman-teman. Sebenarnya tanahnya subur teman-teman, cuma kita nggak paham penyakitnya apa ya. Nah itu dia. Nah ini teman-teman lihat ya, mati-mati pelepahnya seperti ini. Ini contoh sawit yang nggak bagus ya, sudah terserang hama atau terserang apanya, ganoderma teman-teman. Ini contohnya seperti punya saya ini. Ini mesti diganti. Nanti akan kita ganti dengan bibit yang mahal sekalian, yaitu PPKS 540 NG teman-teman. Walaupun buahnya kecil untuk jalur-jalur ini rawan sekali nih teman-teman. Ini banyak yang mati dan tumbang. Nah ini kita sulam baru. Ini sudah subur besar ya. Ini sawit abal-abal. Nah ini belum kita sulam. Ini kita sulam seperti ini memang nggak masalah, nanti kita akan replanting, nanamnya ndak pas itu lagi. Nanti tekan pancang ulang, beda pancangannya. Ini jalur-jalur mobil ini masih tetap ya teman-teman. Nanti akan kita taruh di sini, taruh di sana. Nanti ukurannya nanti akan kita rapatkan sedikit teman-teman, 8,5 kali 8,5 meter. Ini hari itu untuk pancangan yang ini kita pasang 9 kali 9,5 meter ya. Ada yang 9 kali 9, ada yang, nah yang ini 9 kali 9, yang ini 9,5 kali 9,5 meter. Nah itu jadinya di usia tuanya seperti ini teman-teman. Kalau pancangan 9 tuh dia jadi renggang, karena kalau sawit sudah tua itu pelepahnya gen kurang. Mungkin kalau masih remajanya masih kelihatan rapat ya. Nah seperti itu. Makanya sekarang saya pancangan tuh pakai 8,5 kali 8,5. Dia itu paling di umur sampai yang kelihatan rapat tuh umur 7 sampai 10 tahun. Selepas itu masuk ke 12 sudah tidak kelihatan rapat lagi teman-teman ya. Karena yang saya pancang ukuran 8 kali 8 saja di umur 12 tahun ke atas sudah enggak. Makanya daripada itu, nah itu kelebihannya agar kalau kita tanam yang agak rapat ya, misalnya agak rapat lah, tidak terlalu rapat betul tapi agak rapat ya teman-teman, yaitu pancangan 8,5 kali 8,5. Nanti kita pada waktu panen puncak, karena pohonnya banyak, jadi buahnya juga kita dapatnya banyak. Di situ kita bisa nembak teman-teman. Karena sawit ini
faktor musim ya. Aslinya karena faktor musim ya teman-teman ya, nggak sembarang dia, karena musiman ya, musiman. Nah ini kita kan nanti coba pupuk tangkos kalau ada kemarau tahun ini. Kita katakan tangkos semua, siapa tahu kuning-kuningnya ini bisa sembuh teman-teman. Dan nanti kita kalau replanting, nanti insya Allah kalau sudah lunas mobil kita, mobil kanter kita, nanti akan kita ganti semua. Kita replanting baru, kita pasang bibit yang tahan terhadap Ganoderma teman-teman, yaitu PPKS 540. Kita campur juga dengan PPKS 239 yang buah jumbo ya, yang kayak gini-gini, buah besar ya. Itu sangat penting sekali buah besar itu teman-teman. Dan kita campur juga dengan yang abal-abal, yang dura teman-teman. Kenapa kita campur-campur seperti itu sawit tuh? Nah, itulah sebuah kelebihannya sendiri teman-teman. Dura adalah berat. Terus PPKS 239 buahnya besar, dan dura juga buahnya besar. Nah, kalau jenis 540 NG tadi yaitu tahan terhadap jamur atau Ganoderma. Nah itu kita sawit ini harus kita berinovasi karena zaman sudah maju dan pengalaman kita sudah bertambah. Jadinya kita berinovasi ke yang lebih mantap teman-teman. Ini sahabat belum kita semprot. Ini setelah semprot kita akan tebas ulang ya teman-teman. Yang jenis-jenis ini kayu tahan ini teman-teman ya. Ini kalau sebutan kita sini yaitu Durian Data ya teman-teman ya. Sebutan orang Dayak Pasir ya. Oke, kita lanjut muat dulu ya. Oke, baiklah kawan-kawan semua ya, ini kita langsung melakukan pencampuran ya, pencampuran antara buah bagus dan buah jelek ya teman-teman. Nanti akan kita jualkan nanti ke, ya tidak tahu nanti mau kita jual ke pabrik atau ke timbangan. Tapi ini kalau dijual ke pabrik masih laku teman-teman ya, masih laku dengan potongan yang cukup tinggi. Tapi tak apa-apalah daripada buah ini dikembalikan jadi sampah seperti pejabat-pejabat kita yang selalu ngomong bohong ya teman-teman, seperti pejabat-pejabat sampah seperti sekarang ya. Nah ini berikutnya ini kita akan campurkan buah sawit bagus dengan buah sawit jelek. Nanti yang penting nanti kita tidak mencurangi timbangan teman-teman ya. Nah karena kita mencurangi timbangan atau buah kembalian kita jual sendiri itu tidak baik teman-teman, karena tukang panen kita nggak tahu tonase yang sebenarnya teman-teman ya. Nah makanya dari itu kita sebagai pemuat sawit seperti ini harus kita jual lagi dengan ada timbangannya, ada buktinya teman-teman. Jangan kita jual di pengepul-pengepul ya teman-teman ya, kasihan para pemanennya ya teman-teman, dia timbangannya tidak masuk ya. Kecuali kalau kita nanti timbangannya kita timbang sendiri walau kita jual pengepul. Tapi di pengepul biasanya teman-teman ya, pengepul buah jelek atau buah busuk atau berondolan, biasanya ya teman-teman ya, dia tidak pakai timbang, dia sistem tebak-tebakan ini ya, kadang untung kadang rugi, tapi kebanyakan rugi teman-teman. Tidak mungkin orang pembeli itu mau debak lebih banyak menguntungkan yang penjual ya teman-teman. Tidak mungkin, itu jarang sekali teman-teman. Pembeli itu harus cari untung, kalau tidak untung dia akan rugi. Apa maksudnya? Dia akan gulung tikar teman-teman ya. Nah ya rugi ya pasti. Oke, ini kita buah sawit ini kita campurkan dengan buah sawit abal-abal tua teman-teman. Abal-abal tua kita ini dengan luas 3 hektar teman-teman masih dapat sekitar 4 ton sampai 3 ton teman-teman. Pokoknya 1 hektarnya 1 ton ya. Nah itu putaran panen per 21 hari ya teman-teman, sebulan sekali. Kenapa? Karena kita nggak sempat untuk manen dengan secara cepat teman-teman ya. Paksa kita ini menunggu, karena kita untuk anggota panen kita dia menunggu putaran per 1 bulan ya teman-teman. Putarannya itu sangat banyak pegangannya teman-teman, sehingga nggak bisa memanen per 14 hari teman-teman ya. Karena lahan kita terus bertambah ya, setiap tahunnya terus bertambah teman-teman ya. Apalagi ada yang membeli di luar. Nah itu dia. Makanya memang kita sebagai petani sawit ini kita harus menambah lahan teman-teman. Kalau kita tidak menambah lahan, ya terserah itu dengan mengkredit atau mengansur. Nah sembarang ya teman-teman. Nah itu karena kalau kita lahan kita itu saja teman-teman ya, karena kebutuhan ekonomi kita semakin meningkat ya teman-teman. Apalagi seperti zaman sekarang ya teman-teman, pejabat-pejabat negeri kita, pejabat-pejabat kita semuanya menaikkan harga dan menaikkan pajak ya teman-teman. Bahkan untuk jalur kesehatan saja dinaikkan semuanya, katanya tekor, semuanya tekor. Padahal itu semua tipu-tipu pejabat saja teman-teman ya. Sumber daya alam kita padahal banyak ya, tetapi dianggap tekor terus.
Pokoknya kita jangan berharap banyak kepada pemerintah ya. Selama pemerintah ini jadi satu kesatuan, tetap saja kita ini susah ya teman-teman. Petani sawit di Indonesia ini tak seenak petani sawit di Thailand teman-teman. Kalau petani sawit di Thailand untuk kendaraan angkutan sawit seperti ini digratiskan pajaknya teman-teman. Kalau di Indonesia seperti punya saya ini saja, saya harus mesti membayar setiap tahunnya 2 juta rupiah teman-teman. Belum lagi kita harus cek fisik setiap per 6 bulan teman-teman ya. Kalau tidak kita akan ditilang kalau jalan di kota ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Atau di timbangan-timbangan itu kita terkena teman-teman, kalau kita tidak melakukan KIR atau uji fisik setiap per 6 bulan. Nah itu dia. Nah untuk hasilnya sendiri untuk sawit abal-abal ini ya teman-teman ya, tidak merugikan sebenarnya teman-teman. Tetapi kalau memang mau yang bagus dan berkualitas, hasil buahnya tenera, tidak ada duranya ya teman-teman, tanam yang jenis unggul teman-teman. Jenis unggul pun itu harus teman-teman seleksi, jangan ditanam semua, karena banyak sekali saya lihat di kebun-kebun PT yang langsung ditanam itu banyak sekali pohon jantannya teman-teman ya, walaupun dia itu tanam sawit unggul teman-teman ya. Nah makanya dari itu harus butuh kita seleksi dulu sebelum menanam, itu sangat penting sekali. Usahakan menanam sawit itu, usahakan tanam yang betul-betul bisa berbuah. Makanya daripada itu teman-teman harus banyak-banyak belajar dari pengalaman ya teman-teman ya. Bukan sekedar mendengar omongan orang, teman-teman harus banyak belajar pengalaman. Kenapa? Karena setiap tanah, setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman ya. Dan setiap kondisi jenis sawit itu juga berbeda-beda perlakuannya. Ada yang sawit itu pengen dia sekitar pohonnya bersih, dia baru bisa berbuah, pemupukan per 3 bulan. Ada juga yang pemupukan 1 kali setahun tapi kebunnya seperti hutan. Ada juga contohnya seperti punya saya ini. Ini kalau tempat saya ini teman-teman ya, kalau saya bersihkan, bersih total, semprot bagus, dia akan buahnya malah kurang ya teman-teman, malah gersang dia, malah yang tumbuh pelepas semua, buah tidak nongol-nongol. Nah ini kita antarkan langsung ke pabrik untuk buahnya teman-teman ya, terpaksa kita antarkan. Alhamdulillah untuk harga segini ya teman-teman ya cukup disyukuri. Nah ini buah menumpuk karena lagi tidak mengolah nih mobil kita ya. Nah kemudian nanti, nah ini dia teman-teman. Oke kita lanjut ya. Nah ini timbangan segini.